hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan. Tapi hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah.
Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Hari Santo Yosef Suami Santa Perawan Maria petang ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Ameruloh SCY, Kur dari PDKK San Prades, Tata Laksana dari Komunitas Awam Dehonian Palembang. Mari kita mempersiapkan hati dan budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini, dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya, dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Selamanya
misa kita pada petang hari ini bersama keluarga besar lingkungan Santo Yosef mengucap syukur atas pesta nama pelindung lingkungan. Semoga setiap keluarga yang ada di lingkungan Yosef senantiasa dalam lindungan dan berkat Tuhan. Semoga anggota lingkungan yang sedang sakit dikuatkan dan diberikan kesehatan yang semakin baik. Semoga para pengurus lingkungan tetap semangat dalam pelayanan, dan semoga warga lingkungan Yosef semakin menjadi garam dan terang dalam hidup bermasyarakat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus bersamamu. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari, anak-anak terkasih, selamat sore. Kita pada kesempatan ini bersama seluruh gereja, kita rayakan Santo Yusuf sebagai suami Santa Maria. Peranan Santo Yusuf dalam karya penyelamatan Allah memang tidak menonjol dibandingkan dengan Maria. Di dalam kitab suci dan juga secara tradisi, Yusuf tidak banyak disebut atau diceritakan. Ucapannya tak sepatah kata pun tercatat dalam kitab suci. Namun Santo Yusuf sangat berjasa sebagai pelaksana yang lurus, tekun dan setia tanpa banyak bicara. Ia penuh tanggung jawab terhadap istrinya Maria dan juga keluarganya. Pada hari ini, gereja memberikan penghormatan yang kuat atas peran serta Santo Yusuf, lebih-lebih karena telah dengan setia mendampingi Ibu Maria dalam mengasuh Yesus puteranya. Marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak. Pertama-tama mohon berkat Tuhan agar kita pun diberikan rahmat karunia untuk bersama Santo Yusuf kita menanggapi sapaan dan panggilan Tuhan. Kita juga mohon dengan rendah hati belas kasih dan kerahimannya agar kita semua pantas di dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan,
berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yusuf untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon semoga berkat doanya, gerejamu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatanmu itu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Tuhan berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun tahtamu turun-temurun. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu. Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, Yusuf bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu,
malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, sekali lagi selamat sore. Pada waktu Romo masih di seminari menengah, Romo sangat senang tinggal di sana. Dan memang beda cara hidupnya ketika masih di rumah. Kalau di rumah setelah Romo agak besar, kelas 5, kelas 6, pagi jualan kue, kemudian mandi, ambil tas pergi sekolah. Siang juga begitu, jualan lagi sampai sore. Kalau tidak ada lauk di rumah, ya Romo ambil jala pergi ke Sungai Musi mencari ikan. Biasanya pulangnya sekitar jam 8, setengah 9, dan sudah itu setelah ikan disiangi baru kita bisa makan bersama sebagai keluarga. Nah, di seminari kan beda sekali hidupnya. Semuanya teratur, bangun pagi di bel, setelah bangun langsung sembahyang, misa, kemudian sarapan, sekolah, dan seterusnya. Seperti itu, sangat beda, menyenangkan. Tapi ketika Romo sudah kelas 3 SMA, itu namanya poesis, ternyata Bapak resign dari pekerjaan, dan mulai saat itu nampaknya keluarga agak susah. Romo berpikir, karena dulu merasa ya sebagai anak termasuk menjadi penopang keluarga, saya berpikir apa Tuhan menghendaki saya pulang gitu ya, supaya saya bisa mendukung ekonomi keluarga. Lama saya pertimbangkan itu. Saya tanya berkali-kali sama Tuhan. Bahkan juga mungkin bentuknya protes. Kalau Tuhan memang panggil saya, kenapa perjalanan seperti ini gitu? Kenapa tidak menjaga keluargaku? Harusnya mendukung lah. Gitu. Ya, apa yang saya pikirkan itu saya sampaikan kepada Romo Perfect Seminari pendamping. Romo itu seperti melecehkan saya. Dia mengatakan, kalau kamu pulang memang mau ngapain kamu? Mau SMA aja belum lulus gitu kan. Ngenyek banget gitu. Pikirnya saya tidak bisa hidup apa gitu. Karena sudah punya pengalaman. Terus saya bilang sama Romo itu, kenapa kalau Tuhan memang bimbing panggil saya untuk menjadi Romo, kenapa begini?
Ya dia bilang ya itu mungkin ya rencana Tuhan. Tapi kalau kamu percaya, kamu berani menyerahkan semua keluarga kepada tangan Tuhan, ya semua akan baik-baik saja. Kamu tidak usah terlalu khawatir. Bapak Ibu saudara-saudari, akhirnya saya memutuskan memang tidak jadi keluar waktu itu. Dan syukurlah tidak terjadi seperti itu. Dan memang Tuhan menjaga keluarga bagaimanapun caranya. Semua baik-baik saja. Dan keputusan itu ya menyebabkan ya sekarang saya masih berdiri di sini. Beneran jadi romo. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masing-masing pribadi lepas pribadi punya pengalaman di mana kita ada di saat-saat yang kritis. Kita harus memutuskan menurut cara kita sendiri atau menurut cara Tuhan. Dan ini memang hanya sungguh dibutuhkan iman, percaya kepada Tuhan. Dalam sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, 3 tokoh utama dalam iman ditampilkan kepada kita. Dalam bacaan yang pertama Daud. Daud itu sudah kehilangan pengharapan. Bukan karena apa-apa, ya karena memang pertama kesalahannya sendiri. Hidupnya kurang baik di hadapan Tuhan. Dia tidak punya harapan bahwa kerajaannya akan langgeng, akan bertahan selama-lamanya. Tapi tadi Tuhan menjanjikan kepada dia bahwa nanti kalau kamu sudah meninggal, ya, dalam bahasa kitab suci itu mendapat peristirahatan bersama nenek moyangmu, itu berarti sudah meninggal. Tuhan akan mengangkat putra kandungnya untuk menjadi penerus. Artinya segala kesalahan Daud itu tidak diperhitungkan. Tuhan tetap akan melaksanakan janjinya. Dan itu disyukuri oleh Daud. Dan dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Demikian juga dalam bacaan yang kedua yang disampaikan oleh Santo Paulus mengenai bapa beriman kita Abraham. Minggu lalu Romo sudah membahas apa yang menjadi kerinduan Abraham. Dia istrinya mandul, tidak punya anak, juga tidak punya tanah air. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada dia, sekalipun barangkali sudah habis untuk berharap karena usianya sudah lanjut, mana mungkin seorang yang sudah mati haid itu bisa mengandung. Tapi Abraham percaya pada Tuhan. Dan dia tetap berharap apa yang menjadi cita-citanya itu bisa memang diwujudkan. Namun sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari, tidak serta-merta kalau lalu kita percaya kemudian sesuatu itu langsung hadir di hadapan kita, tidak. Semuanya butuh waktu dan proses. Bahkan juga dibutuhkan ketekunan, kesetiaan. Maka pada akhirnya memang apa yang menjadi rencana Tuhan itu bisa terlaksana. Demikian juga Santo Yusuf yang hari ini kita rayakan. Kita kenangkan bagaimana pergulatannya. Tentu sebagai seorang pemuda yang punya masa depan ke depan, dia ingin punya pasangan, punya istri yang baik. Tapi tadi, kok jadinya begitu? Dan dia di dalam pemikirannya, ya seperti kita juga,
sebagai orang yang baik, yang beriman, ya pasti kita mau keluar dari masalah itu. Kita mau melepaskan apa yang sudah menjadi pilihan sebetulnya. Tapi karena kendala seperti itu, kalau bisa ya tidak usah diteruskan. Dan dengan tidak perlu membuat atau menyakiti yang lain. Yosef berpikir matang-matang bagaimana caranya. Dengan mengatakan menceraikannya diam-diam. Tidak perlu expose dan lain sebagainya, supaya memang ya tidak membuat malu. Tapi sekali lagi, apa yang dipikirkannya secara pribadi itu ditimbang-timbang, dilimbang-limbang, apakah sungguh sudah bijaksana? Ternyata Tuhan memberi peneguhan kepadanya. Ya, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Dan diberikan alasannya, karena anak yang dikandung oleh Maria itu berasal dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itulah yang menjadi keistimewaan Santo Yusuf. Di dalam antifon misa dikatakan Yusuf itu adalah seorang hamba yang setia dan bijaksana. Dan itulah yang paling tepat boleh disandang oleh Yusuf sebagai pribadi. Dia adalah seorang hamba. Hamba itu ya tadi, kalau boso kasarane ya kacung ya, itu pembantu. Jadi kalau sama tuannya ya harus ikut manut wae ya, tidak usah banyak bicara. Itu seorang namanya juga hamba. Dan itu juga pada zaman Yesus itu diperjualbelikan, zaman itu juga. Budak namanya itu, hamba, dijualbelikan. Dan Santo Yusuf itu menempatkan diri di hadapan Allah sebagai hamba. Nah, kita juga seharusnya ya menyadari kita adalah sebetulnya hamba Tuhan. Kenapa? Ya karena kita semua sudah ditebus, sudah diselamatkan. Dan kita punya panggilan setelah kita ditebus menjadi anak-anaknya, menjadi pribadi-pribadi yang mestinya melanjutkan karya keselamatan Tuhan dengan memberitakan Injil kepada semua orang. Dan hal itu dibutuhkan kesetiaan. Tapi bukan hanya kesetiaan, kita tidak boleh menjadi bodoh. Kalau bijaksana itu harusnya kita harus menjadi hamba-hamba yang setia tapi pinter, menjadi kritis, tidak hanya manut wae, tapi kita juga harus berpikir, melimbang-limbang mana yang terbaik, terutama terbuka kepada rencana Tuhan. Bisa saja kita sudah mikir sangat matang gitu ya, tapi pada kesempatan kita merenungkan, bertanya kepada Tuhan, apakah yang saya pikir ini sudah benar, sudah bijaksana. Nah, kadang-kadang kita harus berani menyangkal diri. Oh iya, yang saya pikir itu belum baik, belum benar. Itu keputusanku sendiri, bukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, semoga kita juga di dalam kehidupan setiap kali kita mengalami situasi yang tidak mudah bagi kita, baiklah bahwa kita terbuka kepada rencana Tuhan, walaupun seringkali ya bagi kita itu menurut secara manusiawi pasti merugikan kita, tapi memenangkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah kita berdiri, kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Santo Yusuf telah dipilih oleh Allah menjadi Bapa pengasuh Yesus Kristus Putranya, serta diangkat menjadi pelindung agung gereja. Marilah kita dengan rendah hati memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Ya Bapa, berkatilah dan lindungilah gereja dan para pemimpinnya, Sri Paus, para uskup, para imam, dan diakon. Semoga berkat doa Santo Yusuf, pelindung gereja, mereka semua setia dan tekun melaksanakan tugas pelayanan bagi seluruh umat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi nusa dan bangsa kami. Ya Bapa, berkatilah dan tuntunlah bangsa kami, agar semakin tekun mengusahakan kerukunan dan sikap saling menghormati satu sama lain dengan tulus dan ikhlas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para karyawan-karyawati, ya Bapa, berkatilah para karyawan-karyawati, berkat doa Santo Yusuf pelindungnya, agar mereka Kau lindungi dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami kaum beriman yang berada dalam sakratul maut, ya Bapa, utuslah Bapak Yusuf mendampingi saudara-saudari kami yang berada dalam sakratul maut, agar mereka tetap setia kepada Kristus sampai akhir hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, terimalah ucapan syukur umat-Mu yang ada di lingkungan Santo Yusuf, dan dengarkanlah juga, kabulkanlah juga doa-doa mereka untuk senantiasa mendapatkan perlindungan dan berkat-Mu sendiri, juga memberi kesembuhan kepada yang sakit, dan juga memberi berkat kekuatan kepada mereka yang mendampingi, dan juga supaya para pengurus lingkungan Kau berikan limpahan semangat pelayanan yang tetap, serta mereka semua boleh menjadi ragi di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga pada kesempatan ini mendoakan Romo kami yang baru saja meninggal di Timika, yaitu Romo Gabriel Keratukan. Bapa yang Maha Baik, ampunilah segala dosa-dosanya, dan juga kiranya Engkau berkenan menerima dia di dalam peristirahatan abadi yang bahagia bersama para kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, Santo Yusuf Kau pilih untuk menerima martabat luhur
Semoga berkat teladan ketulusan hatinya, kami pun memperoleh anugerah ketulusan hati dalam menjalankan kehendak-Mu demi keselamatan dunia. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah Ibu Bapak, Saudara-saudari, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan tulus dan penuh kasih, Santo Yusuf melayani putra tunggal-Mu
yang lahir dari perawan Maria. Semoga dengan hati yang murni kami pun layak melayani altar-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Pada hari raya Santo Yusuf ini, pantaslah kami mengagungkan dan memuliakan dan memuji Engkau dengan puji-pujian, sebab Dialah pria benar yang Engkau berikan sebagai mempelai untuk perawan Bunda Allah. Dialah hamba setia dan bijaksana yang Engkau tetapkan untuk keluargamu, agar sebagai bapa dan pengasuh Ia melindungi putra tunggalmu yang dikandung oleh naungan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para perkasa gemetar. Surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji Dikau. Perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Terpujilah
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Romo Gabriel Keratukan yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Aku
Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan santapan suci pada altar ini, Engkau telah memuaskan keluargamu yang bersukacita pada hari raya Santo Yusuf. Kami mohon lindungilah kami selalu dan peliharalah rahmat-Mu di dalam hati kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah ini dan semoga kita semua mendapatkan berkat dan rahmat Tuhan, diberikan kemampuan untuk mewujudkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, apa yang kita butuhkan, yaitu rahmat, menempatkan diri sebagai pribadi yang rendah hati, setia, dan bijaksana. Kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak sekalian bersama seluruh anggota keluarga dan komunitas dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Marilah pergi, Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Kita